Kodam 9 Udayana berupaya maksimal dalam mempercepat tuntasnya vaksinasi di Provinsi Bali. Salah satunya dengan mempermudah syarat peserta vaksinasi. Warga yang hendak mengikuti vaksin hanya tinggal menunjukkan identitas berupa kartu tanda penduduk pada petugas. Data itu akan dimasukkan ke database pusat guna mencegah kerumunan para peserta divaksin secara bergiliran berdasarkan nomor antrian. Dalam satu hari, kuota peserta vaksinasi mencapai 400 hingga 450 jiwa. Yang penting punya KTP, ada NIK, walaupun KTP Kabupaten Kota Denpasar, luar Kabupaten Badung, seluruh Bali, Jawa, seluruh Indonesia bisa. Jangankan punya KTP, WNA pun perintah Kodam 9 Udayana itu kita vaksin. Karena kita punya pikiran bagaimana kita divaksin, orang lain tidak divaksin. Kan sama aja, untuk membentuk herd immunity itu silakan yang mau divaksin. Datang aja ke Kodam 9 Udayana, kita akan memvaksin. Dengan syaratnya mudah, punya KTP atau KITAS atau NIK, ya, nomor induk pendudukan. Vaksinasi yang digelar Kodam 9 Udayana terbuka untuk umum, termasuk di dalamnya penyandang difabel. Terkait ketersediaan vaksin, Kodam Udayana telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Penyaluran vaksin diharapkan lancar, sehingga Bali tak sampainya krisis oksigen. Selain warga umum, kalangan anak usia 12 tahun hingga 17 tahun juga divaksin. Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan. Masih terkait Kodam 9 Udayana, kali ini mereka kembali menyalurkan bantuan berupa paket beras kepada masyarakat umum. Pendistribusian paket beras itu dimulai pada hari Jumat 23 Juli 2021 di Makodam Udayana. Total beras yang disalurkan sebanyak 50 ton. Sistem pendistribusiannya dilakukan secara maraton selama 5 hari berturut-turut dengan sasaran 2.000 orang setiap hari. Sehingga dialokasikan total untuk 10.000 orang di mana masing-masing warga mendapat 5 kg beras. Dalam sinergi kemanusiaan ini, Kodam Udayana menggandeng e-commerce Shopee menyasar penyaluran beras kepada warga yang kurang mampu, buruh, pedagang, dan ojek online. Hari ini kita akan melepas bantuan sembako berupa beras yang diberikan oleh Shopee e-commerce, memberikan 50 ton beras, 50 ton yang dibagi dalam 5 kilo sehingga bisa menjadi sekitar 10.000 paket. Ini akan dibagi secara bertahap selama 5 hari. Ini juga kita sebetulnya seperti para rekan media ketahui, di Kodam juga kemarin sudah memulai ada bantuan dari Menko Marifest, itu ada 150 ton yang juga dipaket dalam bentuk 5 kilo yang terus akan dibagikan kalau di Kodam sampai tanggal 3, kalau di sini selama 5 hari. Sebetulnya kami ingin cepat, tapi penyiapan segitu banyak juga ada keterbatasan sehingga mampunya hanya 2.000 per hari. Aksi serupa juga dilakukan oleh Korem 163 Wirasatya dengan menyalurkan 150 ton beras yang berasal dari program Kementerian Maritim dan Investasi. Pihaknya ingin distribusi ini bisa tuntas secara cepat. Penyaluran bantuan ini menyusul adanya keputusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diperpanjang. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi. Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Bali melalui PLN Peduli menyalurkan bantuan pelatihan pemandu wisata, marketing dan fasilitas pendukung kepada objek wisata alam Petapan Park di Desa Ahan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Ini merupakan bantuan kedua PLN kepada Petapan Park setelah sebelumnya juga pernah diberikan di tahun 2020.
PLN peduli dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada objek wisata air terjun Petapan tahun 2021 jumlahnya 43 juta lebih. Bantuan diserahkan manajer komunikasi PLN Bali, Imade Arya, kepada pengelola wisata Petapan Park, Iwayan Januarta. PLN peduli atau bantuan di Petapan Park ini merupakan program yang berkelanjutan. Nah, kenapa program berkelanjutan? Karena untuk memenuhi persyaratan menjadi program berkelanjutan itu ada beberapa item yang harus dipenuhi, diantaranya itu merupakan seperti pelestarian alam, pengembangan pariwisata, sama meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nah, untuk ke depan program PLN sudah tidak seperti itu berkelanjutan, namun sudah memakai program SDGs namanya, Sustain Development Goal. Jadi program yang memang pengembangan yang berkelanjutan, tujuan pengembangan yang berkelanjutan. PLN Peduli kali ini merupakan program unggulan PLN Bali yang diharapkan mampu menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat membantu perekonomian warga di desa secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Arya menyebutkan bantuan PLN kepada Petapan Park tahun 2021 merupakan bantuan kali kedua setelah sebelumnya pada tahun 2020, PLN juga memberikan bantuan dalam program yang sama. Jika tahun 2020 bantuan senilai 75 juta untuk penataan jalan ke lokasi air terjun Petapan, pembuatan fasilitas penunjang kamar ganti, dan gazebo untuk tempat istirahat pengunjung, maka bantuan PLN di tahun 2021 lebih berfokus pada pelatihan skill pemandu wisata dan juga penambahan fasilitas pendukung seperti lampu taman, ban tubing, gazebo, dan tenda untuk berkemah. Perkebal Desa Aan, Iwayan Wiraadnyana, sangat mengapresiasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Bali terhadap objek wisata di desanya. Jadi kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada PLN. Harapan kami semoga dengan bantuan CSR peduli PLN ini, jadi ada outcome-nya, khususnya bagi masyarakat kami, khususnya di pengelola Petapan Park. Sudah barang tentu dengan bantuan ini memang cukup bermanfaat, terutama bagi pengembangan desa wisataan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung mengungkapkan Desa Aan ditetapkan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2021. Meski termasuk paling muda, namun desa wisata Desa Aan mampu berkembang pesat karena kekompakan dan soliditas seluruh warga desanya. Pergerakan Aan cukup cepat, Pak. Jadi semangat mereka untuk maju, UMKM mereka yang ada bisa bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di masyarakat sehingga mereka ini bergerak cepat. Kemudian tokoh-tokohnya juga bersatu, Pak, untuk memajukan desa. Nah, sehingga ini yang membuat Aan ini bisa cepat berproses. Kemudian dorongannya tentu dari semua komponen. Hari ini ada PLN Peduli yang sudah memberikan CSR dan mereka sudah bisa memanfaatkan. Ini yang kedua. Kemudian kita juga di pemerintah sudah mengakses dana dari Kementerian Desa untuk membangun fasilitas wisata yang ada di Desa Aan. Selain Petapan Park, di Desa Aan terdapat sejumlah objek wisata, di antaranya Aan Secret Waterfall, objek wisata Batu Kembar, museum, dan beberapa pengembangan lainnya yang terus digarap pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Desa wisata di Kabupaten Klungkung terbentuk tahun 2017 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 tahun 2017. Ketika itu, dengan segala potensi yang ada, Kabupaten Klungkung menetapkan 18 desa wisata, di mana 9 desa wisata ada di Klungkung Daratan di 3 kecamatan, yakni Dawan, Klungkung, dan Kecamatan Banjarengkang. Sedangkan 9 desa wisata lagi ada di Kecamatan Nusa Penida. Di tahun 2021, setelah Desa Aan ditetapkan sebagai desa wisata, maka hingga saat ini Kabupaten Klungkung memiliki 19 desa wisata. Dari Kabupaten Klungkung, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan. Jika Anda ingin berlibur tapi bingung dengan kondisi pandemi, tenang saja. Info kami yang satu ini akan mewujudkannya, berlibur namun tetap aman di masa pandemi. Kami akan segera kembali dengan info lengkapnya, tetap di Nirwana Update.